Welcome to DDS, DJ Difabel Service. Shalom, sungguh kembali oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa tentunya di dalam minggu yang baru dan bulan yang baru. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam konten video ibadah DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel atau penyandang disabilitas, tetapi juga terbuka untuk umum. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu kembali. Engkau mempersekutukan kami dalam persekutuan yang sederhana saat ini, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau mengurapi kami, hamba-Mu yang akan melayani Engkau, dan seluruh sobat difabel dan seluruh semua orang yang menyaksikan tayangan ini, semua diberkati. Engkau menyertai kami dalam puji-pujian kami. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau erat dengan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih. Segala kepujian kemuliaan hanya bagi-Mu, dan kami memulaikan ibadah yang penuh ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan memujikan sebuah pujian yang menyatakan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kita dalam membentuk kehidupan kita, dan Dia menjadi sahabat kita. Dia erat dengan hati kita. Puji Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu, Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Amin. Yesus sahabat kita. Sungguh berharga di mata-Mu, Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku
memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Amin. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Amin. Shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat difabel. Perkenalkan, nama saya Edwin Dimantoro. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesaksian hidup saya, yaitu di tahun 2012 saya mengalami kejadian ablasi retina. Ablasi retina itu lepasnya retina mata yang menyebabkan pandangan kita jadi terganggu ya, nggak bisa kelihatan apa-apa gitu, semuanya warnanya abu-abu gitu. Itu terjadi karena minus mata saya ini tinggi, minus 12, dan saya mengangkat berat. Waktu itu mengangkat air mineral galon ya. Sehingga setelah saya mengangkat air mineral galon itu, mata saya yang sebelah kanan ini jadi lepas retinanya. Singkat kata harus dioperasi. Nah, operasi pertama itu saya habis 30 juta biayanya. Gagal operasi pertama itu. Terus terang, hal itu membuat iman percaya saya itu goyah kepada Tuhan Yesus. Padahal sebelum saya operasi itu saya punya iman percaya yang besar. Wah, pasti ini akan berhasil ini operasi saya yang pertama, karena saya tahu Tuhan Yesus dahsyat. Ternyata nggak sesuai harapan, dan itu sangat membuat saya terpukul, depresi. Lalu saya melanjutkan lagi operasi yang kedua. Operasi yang pertama itu tekniknya namanya vitrektomi ya. Jadi memberikan gelembung gas pada retina mata saya untuk nempel kembali.
untuk operasi dengan teknik vitrektomi ini gagal. Yang kedua, saya tekniknya namanya sklera Backel, sklera buckling. Jadi retina bagian mata saya ini, retinanya ini dipasangi silikon ya. Silikonnya ini ditempatkan di sisi luar bagian putih mata ya. Jadi di dalam mata saya ini ada silikon yang berfungsi untuk nempelin retina kembali. Untuk yang kedua ini kurang lebih juga hampir sekitar 30 juta, saya lupa biayanya berapa. Puji Tuhan yang kedua ini bisa retina mata saya nempel, cuma terus terang nggak bisa sempurna. Nah, dari situ saya juga setelah operasi yang kedua ini saya juga mendapatkan hantaman lagi dari teman saya, malah sahabat saya. Sahabat saya ini bilang ke saya, awakmu iso ta rabi nek motomu ciri kayak gini ki. Kamu bisa tak menikah dengan kondisi mata seperti mata kananmu ini cacat. Terus terang perkataan dari teman saya itu meruntuhkan kepercayaan diri saya ya, karena saya juga merasa apa ada yang mau sama saya. Tapi puji Tuhan, saya lalui proses pemulihan operasi mata yang kedua ini, saya lalui dengan ucapan syukur. Tiap hari saya berdoa, saya isi pujian ya, walaupun dalam hati dan pikiran saya ini ada rasa ketakutan ya tentang masa depan saya, tapi saya isi dengan pujian, dengan doa. Saya pasrahkan semua kepada Tuhan ya. Singkat kata, saya bisa dipulihkan kehidupan saya. 2012 ke 2016 itu pekerjaan saya juga tetap lancar sebagai pegawai kantor. Saya juga tidak dipecat oleh bos saya, walaupun saya absen itu hampir sekitar 3 bulan gitu, tidak kerja. Ya puji Tuhan tidak dipecat ya. Singkat kata, 2015 saya ditemukan kondisi oleh jodoh saya, seorang wanita yang bisa mengerti saya. 2016 kami menikah. 2017 kami dikaruniai seorang putri yang cantik. Ya, saya bersyukur Tuhan Yesus memulihkan kehidupan saya dengan sempurna. Dan saya yakin untuk para sahabat difabel yang mengalami seperti saya, permasalahan seperti saya, tetaplah yakin bahwa Tuhan Yesus sungguh hidup, nyata bekerja dalam kehidupan saudara dan saya juga. Akhir kata, tetap semangat dan percaya diri, karena aku dan kamu istimewa dalam pandangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati sobat difabel semuanya. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus bukan hanya sekedar menjadi sahabat kita, tetapi Dia menginginkan lebih daripada itu. Karena kita adalah mempelai wanitanya dan Dia adalah mempelai pria surga kita. Dia ingin menyatakan bahwa pribadi kita selalu menjadi sasaran hadirat-Nya. Segera kita akan menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh besar penghargaan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh terasa perhatian-Mu kian melimpah dalamku.
Rohku terangkat saat menyembah-Mu, Tuhan. Ku sambut kasih-Mu. Sungguh terasa perhatian-Mu dalam menyatukan nikahku. Tanpa harapan mencapai sasaran, nikah yang dipermuliakan. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Sungguh terasa penghargaan-Mu pada manusia yang hina. Engkau nyatakan, akulah Allah-Mu, Tuhan. Ku sambut pribadi-Mu. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah memimpin, menyertai kehidupan kami. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu, sekalipun masih sangat terbatas Tuhan. Kami masih banyak penuh dengan kekurangan. Sekarang Tuhan, kami mau menyiapkan bagian yang terbaik, yaitu kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau nyatakan, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini, kepada kami semua yang mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh sama-sama diberkati, kami boleh sama-sama mengalami keajaiban-keajaiban firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami bisa praktekkan, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami,
terutama bagi mereka yang belum mengenal Engkau, supaya nama-Mu yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah firman yang murni. Tolong kami Tuhan, supaya kami punya maksud, motivasi yang baik juga untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat. Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu yang kudus hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi junjungan dan sesembahan kami. Puji Tuhan. Amin. Kembali saya menyapa kita sekalian. Shalom. Kiranya sukacita, damai sejahtera dari Allah kita senantiasa melingkupi kehidupan kita. Mari kita akan menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ambil kali ini adalah Aku Istimewa. Tentunya ada alasan mengapa bisa disebutkan istimewa. Dan ada dua garis besar yang membuat kita menjadi sosok yang istimewa, terutama istimewa di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita harus mengenal dan menyadari siapakah pencipta kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari pula dan mengenal siapakah diri kita ini, sehingga kita bisa dikatakan istimewa. Mari segera kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 13-14. Sebaiknya kita juga nanti jikalau ada waktu, kita harus membaca mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 24. Karena hanya 24 ayat saja, tetapi kita akan membaca dalam ayat 13-14 sebagai perenungan kita. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ini merupakan sebuah perenungan tentang ajaran tentang Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir. Secara garis besar di sini, Raja Daud memuji Tuhan karena pemeliharaannya yang Maha Tahu dan karena kasih setianya yang tidak terbatas. Di sini Daud juga menentang orang jahat, dan dia juga memiliki sebuah doa yang memohonkan kesungguhan hati. Di sini kita bisa melihat bahwa Raja Daud benar-benar merenungkan tentang siapakah Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir ini, yaitu Allah Sang Pencipta yang ajaib dan dahsyat. Daud sangat takjub dengan kemahatauan Allah ini. Itu bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 6, di mana Daud sangat takjub dengan kemahatauan Allah, sampai-sampai Daud mengatakan bahwa pengetahuan tentang Allah ini sangat tinggi, tidak sanggup dia mencapainya. Dia menyadari bagaimana dia seorang manusia yang hanya memiliki tempurung otak yang kecil bisa mengenal Allah yang Maha Tahu yang luar biasa ini, tidak tercapai dengan pikirannya, karena dia berhadapan dengan Allah yang mengenal semua gerakan dan tindakannya dengan sempurna. Luar dan dalamnya dia, Tuhan tahu semua. Kemudian dalam ayat 7 sampai 12, Daud juga sangat takjub dengan kemahadiran Allah ya. Sehingga dimanapun dia berada, Allah juga hadir di sana. Bahkan sampai dalam kegelapan pun, Allah membuat kegelapan itu menjadi terang. Dan terang itu sama seperti siang, padahal dalam keadaan gelap. Jadi itu artinya tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kemahadiran Allah, dari pribadi Allah yang Maha Hadir ini, dan dari pengawasan Roh-Nya yang kudus. Jadi bagi kita, suka atau nggak suka, Tuhan tahu segala gerak-gerik kita.
Itu sebabnya, mari kita hanya mendekat kepada Tuhan, supaya Tuhan yang tahu setiap gerak-gerik kita. Supaya Tuhan, Daud juga mengatakan di ayat-ayat yang terakhir, supaya Tuhan selalu menguji, menyelidiki hati ini, supaya jalannya jangan serong. Mari kita juga mau dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyelidiki hati kita, supaya jalan kehidupan kita tidak serong. Kedekatan kita dengan Tuhan ini harus seperti dekatnya jiwa dan tubuh kita, ya. Karena juga di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah baitnya Roh yang kudus, bait Roh Kudus, di mana ketika kita dekat dengan Allah, maka keadaan kita akan menjadi tenang. Kita akan membaca di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau kita baca dalam versi-versi yang lain, ini adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tapi versi terjemahan baru Indonesia ayat 1 dan 2. Jadi hanya dekat Allah saja kita bisa menjadi tenang. Tidak dekat dengan yang lain, ya saudaraku. Sebab hanya pada Allah keselamatan itu ada. Hanyalah Dia gunung batu dan kota benteng perlindungan kehidupan kita. Sehingga kekuatan dan keteguhan itu ada di dalam Dia, sehingga kehidupan kita tidak akan pernah menjadi goyah. Inilah sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik daripada Raja Daud, yaitu sosok yang istimewa di hadapan Tuhan. Bahkan Raja Daud dikatakan adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya ada banyak contoh-contoh yang sosok-sosok istimewa di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat Yusuf, kita juga bisa melihat Ayub. Bahkan Tuhan membanggakan Ayub di depan iblis, ya, sampai dipamerkan di depan iblis, sehingga akhirnya iblis tidak terima. Dia adalah seorang pendakwa dan selalu akan mendakwa. Itu sebabnya dia minta izin untuk menghancurkan kehidupan Ayub. Tapi Tuhan mengizinkan dia untuk menghancurkan kehidupan Ayub secara tubuhnya, tetapi tidak boleh merusakkan jiwanya, tidak boleh menghilangkan jiwanya. Itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Masih banyak lagi tentunya kita bisa baca. Mari kita senantiasa suka membaca Alkitab, supaya kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sosok-sosok yang ditunjukkan oleh Tuhan ini. Jadi Daud di hadapan Tuhan merupakan sosok yang istimewa. Dia adalah sosok yang spesial. Bahkan nanti dari keturunan Daud inilah lahir Sang Mesias, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk penilaian apakah kita disebut istimewa, itu sebenarnya bukan datang dari diri kita sendiri, tapi itu datang dari Sang Pencipta kita. Jadi marilah kita sungguh-sungguh mengenal dan menyadari siapa Allah Pencipta hidup kita, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, yang luar biasa ini. Tetapi kendati pun Daud merupakan sosok yang istimewa di hadapan Tuhan, tetapi dia tentunya tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa. Tetapi puji Tuhan, Daud mau disadarkan dari segala dosa-dosanya. Walaupun pada awalnya dia tidak menyadari, tetapi Tuhan mengutus hambanya, Nabi Nathan, untuk mengingatkan Daud akan segala dosa-dosanya. Dan dia langsung tersadarkan dan langsung menyadari kesalahannya. Kita akan membaca kembali hanya dari Mazmur Daud, kita akan membaca, kita tidak keluar dari konteksnya.
Mazmur 32 ayat 1-2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan di sini dikatakan, jikalau orang itu diampuni dari segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jikalau pelanggaran-pelanggarannya diampuni, dosanya ditutupi, dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tetapi tentunya ada sebuah proses untuk bisa meraih kebahagiaan itu. Di sini saya melihat paling tidak ada 2 langkah yang harus kita lakukan untuk meraih kebahagiaan itu. Kita akan melihat langkah-langkah itu. Langkah yang pertama adalah tidak memiliki jiwa penipu. Apa artinya itu? Artinya adalah kita harus memiliki kejujuran. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada lagi dusta di antara kita. Dan untuk memiliki sebuah kejujuran, tentunya adalah diperlukan sebuah keberanian. Sebab tanpa keberanian, tidak mungkin kita bisa menjadi jujur. Tidak mungkin Daud menjadi jujur dan mengakui segala kesalahannya. Kita bisa melihat contohnya, bagaimana Adam dan Hawa pada saat mereka telah berbuat dosa. Apa yang mereka lakukan? Justru mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menampakkan dirinya di hadapan Tuhan, karena mereka tahu mereka telanjang dan mereka berbuat dosa. Itu sebabnya sangat penting untuk memiliki sebuah keberanian, sehingga dengan keberanian itu kita bisa mengaku dengan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Kalau langkah pertama ini sudah kita miliki, maka tidak sulit untuk melangkah pada langkah yang kedua, yaitu mengaku segala dosa-dosa kita. Kembali kita baca dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Inilah langkah yang berikutnya, yaitu mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, tidak ada lagi yang disembunyikan. Dan dalam mengaku dosa, ini bukan hanya sekedar lip service ya, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi juga harus berasal dari hati yang percaya, hati yang beriman. Itu bisa kita baca dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Kemudian dengan iman kita ini dibenarkan dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kita boleh hidup di dalam kebenarannya. Jadi inilah kesimpulannya yang secara sederhana. Kalau kita mau menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan, maka kita wajib mengenal dan menyadari siapakah Allah sang pencipta hidup kita. Kita melihat dalam Mazmur 139 tadi, bagaimana Daud sungguh-sungguh mengenal Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir, sehingga jiwanya benar-benar menyadarinya, di mana Allah membentuk kehidupan kita, kejadian hidup kita, kelahiran kita merupakan sesuatu yang ajaib dan dahsyat di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan dahsyat, sehingga kehidupan kita pun boleh menjadi dahsyat. Sebab sejatinya ketika kita diciptakan, memang kita ini sebenarnya adalah sempurna tanpa cacat celah. Cuma karena kita jatuh di dalam dosa, sehingga kemudian kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita mengalami
difabel, terutama untuk sobat difabel, banyak penyakit, banyak virus, itu semua adalah akibat daripada dosa. Tetapi kendati demikian, Tuhan mau untuk menolong, Tuhan mau memberikan solusi bagaimana kita keluar daripada dosa-dosa kita. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang memiliki jiwa seni yang tertinggi. Kalau kita bisa analogikan secara sederhana, bagaimana seorang penjunan membentuk tanah liat itu menjadi sesuatu yang berharga. Dia harus membentuk dengan sebaik-baiknya. Kalau ada sesuatu yang keliru, kesalahan, dia mengulang dari awal untuk membentuk yang baru. Itulah Allah kita. Sebenarnya dia adalah Allah yang sempurna. Dia tidak perlu mengulang. Dia hanya cukup berfirman, maka segala sesuatunya jadi. Itulah Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Dia sendiri yang mengembuskan nafas hidup di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu yang luar biasa dari Allah kita. Sehingga kita ini semua pada dasarnya adalah istimewa di hadapan Tuhan. Terutama bagi kita yang memperoleh anugerah keselamatan. Terutama bagi kita yang mau hidup dalam kebenaran dan kesuciannya. Sehingga kita pun adalah kejadian yang dahsyat dan ajaib. Orang bisa melihat dari kehidupan kita bagaimana Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu yang ada di dalam kehidupan kita. Bukan karena pribadi kita, bukan karena kulit kita, bukan karena warna kita, tetapi Tuhan menyatakan bahwa kehidupan kita merupakan karya agung yang luar biasa dari Allah kita yang mempunyai jiwa seni yang sangat luar biasa, sangat tinggi sekali. Jadi kehidupan yang gagal dan rusak ini mau diperbaiki oleh Tuhan. Kalau saya bisa analogikan secara sederhana, kita ini diciptakan di dalam pabrik sebenarnya sudah baik, sempurna adanya. Tetapi mungkin karena distribusi, mungkin karena pengiriman-pengiriman, kita bisa mengalami kerusakan-kerusakan. Itu yang terjadi pada kita ketika Tuhan Allah sebenarnya menaruh kita, menaruh manusia, Adam dan Hawa, di dalam Taman Eden, taman yang penuh dengan kesukaan. Tetapi sayang sekali, manusia memilih hal yang rusak, yaitu memilih dosa, sehingga kehidupan dari Adam dan Hawa memberi dampak kepada kita semua manusia yang adalah keturunan berikutnya. Tetap kita akan mengalami akibat daripada dosa itu. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia sanggup menebus segala dosa-dosa kita. Dia sanggup mengembalikan kita pada kondisi yang sejati, yang semula. Jikalau manusia mengalami kerusakan, artinya dia mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Dia mengalami kehilangan image ya. Image yang dari Allah itu hilang daripadanya oleh karena dosa. Itu sebabnya ketika kita menerima image Tuhan kembali oleh karena kita mau mengaku segala dosa-dosa kita, oleh karena kita mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan image itu. Dan ketika image itu sudah dikembalikan dalam kehidupan kita, kita harus sangat menjaganya. Kita harus jaim bukan munafik ya, tetapi kita benar-benar menjaga image citra dari Allah itu dalam kehidupan kita. Kita benar-benar harus hati-hati di dalam melakukan apapun dalam kehidupan kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita. Kita harus ingat, kita mencerminkan image dari Allah. Kita jangan lupa hal itu. Itu sebabnya, jangan lagi hidup dalam perhambaan dosa. Lepaskanlah dirimu daripada segala dosa-dosa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengenal, dengan menyadari dengan sungguh-sungguh siapakah Allah yang menciptakan kehidupan kita. Itu harus benar-benar kita alami. Bukan sekedar rutinitas kita beribadah,
itu bukan menjadi jaminan sebagaimana setianya kita beribadah, tetapi ibadah itu harus menyentuh sampai ke dalam hati kita, sehingga kita boleh mengalami kuasa daripada ibadah itu, yaitu keubahan hidup kita. Itu yang harus kita alami, dan kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab tanpa pimpinan Roh Kudus, kita ini hanya mengikuti hawa nafsu daging kita. Kita tidak ada kemampuan untuk melawan. Kita ingin melakukan hal yang baik, tetapi justru yang tidak baik yang kita lakukan. Itu yang seperti Rasul Paulus contohkan di dalam surat-suratnya ya. Seringkali dia mengatakan, aku ingin melakukan yang baik, tetapi justru yang tidak baik itu yang kulakukan. Itu yang harus menjadi yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita tidak mengikuti hawa nafsu daging kita, tetapi mau tunduk dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus. Ketika kita tunduk dalam pimpinan Roh yang kudus, maka hidup kita pasti akan mengalami kebenaran dan kekudusan, sehingga sama seperti Dia. Jadi ini hal yang pertama, ketika kita ingin menjadi seseorang yang istimewa di hadapan Tuhan, kita harus mengenal dan menyadari siapa Allah pencipta kehidupan kita. Kemudian langkah berikutnya, kita juga wajib mengenali dan menyadari siapa diri kita ini. Kita jangan pernah sombong, sekalipun kita sudah dikembalikan pada image-nya yang sempurna itu. Tetapi selama kita hidup di bumi ini, kita harus terus mengerjakan keselamatan itu. Kita harus menambah-nambah iman kita sampai kepada kasih yang sejati, kasih agape, kasih kepada Allah, juga kasih kepada sesama. Jangan pernah merasa sombong. Oh, saya ini istimewa di hadapan Tuhan. Kemudian kita arogan dalam bertindak, kita arogan dalam bertutur kata. Jangan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, tentunya kita harus memiliki kehidupan yang istimewa pula. Karena kita ini jujur, masih penuh dengan kelemahan, banyak sekali kekurangan. Mungkin ada di antara sobat difabel yang masih mengalami bulian. Wah, kamu itu orangnya tidak bisa apa-apa. Tenang saja, jangan marah, jangan galau. Memang kita tidak bisa apa-apa, tetapi kita bisa bersama dengan Tuhan. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan orang lain. Jangan kita merasa sombong, ingin bisa melakukan hal sendiri. Pasti tidak bisa tanpa pertolongan orang lain. Itu sebabnya kenalilah dan sadarilah diri ini. Itu sebabnya sangat penting. Kembali lagi, mengenal dan menyadari diri kita ini, sehingga kita bisa ada penerimaan diri, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa menerima keadaan kita, dan kita juga tidak menjadi sombong, bahwa merasa bisa melakukan segala sesuatu. Tetap kita membutuhkan support. Itu sebabnya jalinlah relasi yang baik dengan orang-orang yang di sekitar kita, dengan orang-orang yang membantu dan menolong kita. Sama seperti saya tidak bisa melakukan hal ini jikalau tidak ada dukungan dari orang-orang terdekat saya. Itu sebabnya mari saat ini juga saya mengundang kepada sobat difabel. Mungkin ada yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saya mengundang kalian, terimalah Tuhan Yesus. Dia pasti mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia pasti mengembalikan kita pada kondisi yang semula, sehingga kita kembali adalah sosok yang istimewa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi kekuatan, ini menjadi berkat buat kita sekalian. Jangan pernah menganggap rendah diri kita, karena kita kejadian yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi juga jangan menjadi sombong, takabur, bahwa kita bisa melakukan sendiri. Jangan. Tetapi mari kita serahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sanggup
menjadikan kehidupan kita ini berkenan bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui karya-karya yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Terima kasih, mari kita akan menyiapkan hati kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi terlebih dahulu ada lagi satu ayat terakhir yang bisa menjadi motivasi buat kita, menyadarkan kita. Kita akan membaca terlebih dahulu dalam Mazmur 8 ayat 3-5. Mari sebaiknya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kenapa saudara? Karena hidup kita berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Jangan pernah engkau menyia-nyiakan, jangan pernah engkau sesali. Tetapi banggalah karena kita mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Banggalah bahwa Dia mau mengembalikan kita pada kondisi yang semula, sehingga kita semua adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Oh, amin. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah.
sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, kami bersyukur. Glory, glory bagimu. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau. Ya Allah, Kau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Adil, Kau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Satu kebahagiaan yang begitu besar ketika kami bisa mengenal Engkau. Bahkan ketika kami diampuni segala dosa-dosa, kami boleh mengalami pembenaran dan penyucian dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami manusia? Sesungguhnya kami tidak layak Tuhan menerima itu semua. Tetapi Engkau Allah yang Maha Kasih. Engkau memandang dengan pandangan yang penuh kasih bagi kami Tuhan. Engkau mati untuk kami justru ketika kami masih berdosa. Kami mengucap syukur menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tahu setiap keadaan sobat difabel Tuhan. Mungkin mereka ada yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, anugerahkanlah keselamatan bagi mereka, sehingga kehidupan mereka boleh mengalami pengampunan dosa, boleh mengalami pemulihan, sehingga mereka bisa menerima diri mereka, melihat Engkau yang ada di dalam diri mereka, bukan diri mereka lagi Tuhan, sehingga mereka mau berkarya bagi Engkau, memuliakan Engkau melalui apapun yang Kau berikan, talenta-talenta apapun yang pasti akan Kau berikan bagi semua sobat difabel Tuhan. Terima kasih bagi kami semua yang sudah mengenal Engkau. Kiranya pengenalan kami boleh kami lanjutkan sampai kami mengenal dengan benar siapakah pencipta kami, sehingga kehidupan kami boleh terus mengalami pembentukan sampai pada saatnya nanti kami boleh menjadi sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan buat kami. Terima kasih Kau mau mengangkat kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan sobat difabel ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang akan menyertai kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perkatakan, Tuhan menyertai kami. Kau Immanuel selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, bersyafaat untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia yang masih mengalami situasi pandemi COVID-19. Bahkan persebaran COVID-19 masih masif dan besar di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, terlebih dahulu Engkau mau mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, mulai dari pemimpin bangsa kami sampai kepada kami semua rakyat Indonesia. Tuhan, tolong supaya pemerintahan kami
boleh berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan dari segala keterpurukan yang ada. Tuhan, jauhkan bangsa kami dari krisis-krisis ekonomi, krisis pangan, kelaparan. Oh Tuhan, tolong Kau menolong bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Kami percaya kami akan dimampukan untuk melewati situasi yang ada saat ini, Tuhan. Karena Engkau yang bersama kami, Tuhan yang menyertai bangsa kami. Makin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan melalui situasi dan keadaan seperti ini, Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan dimanapun di seluruh penjuru pelosok Indonesia ini. Kami percaya, Tuhan, Kau sedang mengerjakan pemulihan, penuaian bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk mungkin masih ada saudara-saudara kami, teman-teman kami, tetangga kami, siapapun itu yang masih mengalami situasi pandemi COVID-19, mereka yang terpapar, dinyatakan positif. Tuhan tolong supaya mereka tetap percaya kepada Engkau, Allah Sang Pencipta yang selalu membuat segala sesuatu baik, indah pada waktunya. Kami percaya ada sesuatu maksud yang baik Kau kerjakan melalui kehidupan mereka. Tuhan memberi mereka pemulihan, penyertaan, pertolongan-Mu. Jika mungkin ada yang dipanggil melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarganya. Kiranya boleh tetap dikuatkan, dihiburkan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya mereka tidak mempersalahkan Engkau atas segala apa yang terjadi. Sebab segala sesuatunya adalah indah dari Engkau, Tuhan. Engkau bekerja secara pribadi, Engkau memanggil secara pribadi bagi orang-orang yang sudah Engkau tentukan, sudah Engkau pilih. Memberi mereka kekuatan untuk tetap bertahan, beriman kepada Engkau, bahkan semakin mengasihi Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa, kalau mungkin masih ada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit apapun itu, Tuhan, yang Kau masih izinkan terjadi, bisa karena kesalahan kami sendiri, kami tidak menjaga kesehatan kami. Tuhan mau ampuni segala kesalahan kami, Tuhan, dan Kau tetap mengizinkan kami untuk kami boleh melihat kemuliaan-Mu, boleh melihat keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Engkau menjamah, menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menolong saudara-saudara kami yang mungkin kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan mencari nafkah. Oh Tuhan, tolong beri hikmat supaya mereka tetap tekun dalam mencari pekerjaan, dan Engkau memberikan pekerjaan tepat pada waktunya. Apapun yang bisa kami kerjakan, kami mau kerjakan dengan rajin, Tuhan. Tolong singkirkan segala kemalasan dari diri kami, Tuhan. Kami mau tetap berharap. Apapun yang jadi kesulitan, kami percaya Engkau sudah menyediakan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah doa kami, tentunya masih ditandai dengan kelemahan, tetapi Engkau yang akan menyempurnakan segala doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau menyertai setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami sudah mengalami perubahan yang dari Engkau. Kami mau meyakini hal itu, Tuhan. Sebab firman-Mu itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Mari saudara-saudaraku, kita akan segera menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah kiranya kita dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bapa dengan kasih-Nya memberkati, menyertai kita. Persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam kebenaran firman-Nya, juga persekutuan dengan Roh Kudus yang memberi penghiburan serta kekuatan untuk kami boleh melewati segala situasi yang ada, untuk kami boleh tetap percaya menantikan kedatangan-Mu dengan tekun sampai kami kembali kepada-Mu. Bisa Engkau datang ke dunia, bisa kami yang Engkau panggil. Terima kasih, kami serahkan segala sesuatunya, dan kami menerima berkat-Mu yang utuh dan sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mulai dari saat ini sampai Engkau datang kembali, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin.